Halo semua, kembali lagi di channel Okawaii yang membahas kelanjutan cerita anime lainnya. Di video ini melanjutkan cerita Isekai wa Smartphone Totomoni Vol 4 part 1. Seperti biasa, tolong dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Okawaii. Terima kasih. Scene memperlihatkan Toya dan yang lainnya berada di Taman Babilonia. Mereka semua sedang memperbaiki rumah yang ada di ujung taman itu. Toya yang sudah selesai membantu membuatkan saluran keran dan kamar mandi, kemudian mencari Lin. Toya menemukan Lin berada di pusat kontrol bersama Chesa. Mereka berdua melihat ke arah monitor, lalu Toya menghampiri mereka dan melihat apa yang mereka lihat. Ternyata yang dilihatnya adalah 3 orang yang berada di gurun pasir. Toya berkata, kita harus menyelamatkannya, tapi akan sangat sulit jika bertemu dengan orang yang tidak dikenal. Aku harus mencari momen penting. Kemudian Chesa menunjuk ke arah monitor setelah mendengar perkataan Toya. Di layar monitor menampilkan monster cacing besar yang bernama Sandcrawler. Monster ini dapat berenang di pasir, kata Lin. Monster itu menyerang 2 orang lainnya dan memakan persediaan makanan serta unta yang mereka bawa. Lin berkata, mungkin mereka adalah penjahat. Toya yang menyadari mereka tidak terlalu kuat, kemudian membuka portal dan menuju di atas monster itu tanpa menanggapi perkataan Lin. Toya mengeluarkan Brunhild miliknya dan menembaki monster itu. Monster itu mengeluarkan banyak darah akibat peluru peledak milik Toya. Lalu Toya mengakhiri monster itu dengan sihir Aqua Cutter. Monster itu akhirnya mati. Lalu salah satu dari 3 orang tadi menghampiri Toya. Orang itu adalah seorang wanita yang bernama Rebecca. Dia merupakan seorang petualang. Rebecca berterima kasih atas bantuan Toya yang telah menyelamatkannya. 2 orang lainnya datang menghampiri Toya. Salah satu dari mereka memohon meminta Toya menggunakan sihir air. Toya mengetahui saat ini mereka sangat membutuhkan air. Mereka bertiga menerima air dari sihir Toya. Tanpa Toya sadari, tiba-tiba ada 7 orang lainnya menghampiri Toya. Mereka semua wanita dan meminta air kepada Toya. Rebecca berkata, mereka adalah budak, kami mencurinya dari sekelompok penjahat. Toya berpikir, mungkin yang dikatakan Lin ada benarnya. Setelah selesai, Rebecca menceritakan bahwa mereka mendapat tugas untuk mengawal seseorang yang membawa paket. Rebecca, Logan, dan Will, mereka semua merupakan petualang. Ketika mereka sampai di lokasi, mereka menyadari bahwa paket itu adalah budak wanita. Rebecca dan yang lainnya memutuskan untuk membawa budak itu dan pergi melewati gurun pasir. Toya berkata, jadi begitu ceritanya. Rebecca berkata, jika mereka kami kembalikan ke kuil, mereka akan dipindahkan ke master yang baru. Faktanya master yang membawa mereka sudah mati akibat perampokan, dan kalung yang ada pada budak tidak bisa dilepaskan selain masternya. Setelah mendengar cerita dari Rebecca, Toya mencoba mengambil kalung itu yang ada pada budak dengan menggunakan skill artpotnya. Hasilnya Toya berhasil mengambil salah satu budak bernama Windy. Windy menangis setelah kalungnya diambil tanpa ada kerusakan di tubuhnya. Will juga berterima kasih kepada Toya. Toya melanjutkan dengan mengambil semua kalung pada budak lalu membakarnya. Toya menunjukkan kartu kuilnya berperingkat merah. Rebecca kaget ketika melihat kartu itu. Ada gelar, Dragon Slayer, dan Golem Mithril. Mereka semua terkejut, lalu Toya mengaktifkan skill get membawa Yumina. Yumina memperkenalkan diri. Ketiga petualang itu sangat terkejut bahwa Yumina adalah seorang putri Belfast. Tujuan Toya membawa Yumina adalah untuk mengetahui isi hati seseorang melalui mata mistik yang dimiliki Yumina. Setelah selesai meng-scan, Yumina menyuruh semuanya tinggal di rumah Toya dan Yumina. Singkat cerita, Toya membawa mereka semua menuju ke rumah. Tiba-tiba Kokuyo memanggil Toya dan memberitahukan ada monster kristal. Toya kaget mendengar semua itu. Toya bergegas kembali ke taman bersama Yumina. Lin berkata, apa yang akan kita lakukan? Toya memutuskan untuk menghentikan monster kristal yang besar itu. Akan sangat bahaya jika monster itu bergerak dan kemungkinan akan menyerang Belfast, kata Toya. Mereka semua tiba di gurun. Toya mengeluarkan Brunhild miliknya dan menyerang monster itu, tapi tidak bekerja sama sekali. Lalu Lindsay mengaktifkan skill es besar untuk menjatuhkan monster itu, tapi monster itu sama sekali tidak jatuh dan masih terbang.
Tapi berkat serangan Lindsay, monster itu mulai melihat party Toya. Monster itu menyerang party Toya dengan rudal cahaya. Toya menyuruh yang lainnya berpencar. Toya terkejut, serangan monster itu sangat kuat. Monster itu kembali menyerang party Toya menggunakan shuriken kristal. Serangan itu mengenai Lindsay. Toya yang khawatir mencoba mendekati Lindsay. Elsie juga berusaha melindungi adiknya. Yae meminta Toya untuk mengirimnya di atas monster itu. Toya mengirim Yae menggunakan gate ke atas monster itu, tapi serangan Yae sama sekali tidak berpengaruh. Monster itu menyerang Toya dan Yae dengan shurikennya. Yumina mengeluarkan skill angin untuk melindungi Toya dan Yae. Lin mengeluarkan skill batu besar, tapi seperti Lindsay di awal, serangan mereka berdua tidak ada dampaknya. Toya yang menyadari shuriken barusan adalah shuriken peledak, lalu membawa Yae untuk menghindari shuriken yang telah Yumina belokkan. Shuriken itu meledak, Yae dan Toya berada di atas. Yae melihat seseorang dengan sel berwarna putih. Orang itu adalah Ende. Toya kaget mengapa Ende ada di sini. Tiba-tiba Ende menghilang yang membuat Toya tambah bingung. Ende tiba di atas monster itu, lalu mengangkat kakinya dan menginjak monster itu. Hasilnya monster itu jatuh ke bawah dan hancur menjadi bongkahan kristal kecil. Ende mengambil kedua inti monster itu dan menghancurkannya. Toya tidak berhenti terkejut melihat kekuatan Ende. Ende berkata, "Aku tidak menyangka bisa bertemu denganmu, Toya. Monster ini cuma cecunguk, mereka sedang mencari bos mereka bernama Frasa Sovereign." Toya yang mendengar hal itu tambah bingung, lalu Ende berpamitan karena masih ada urusan yang harus dia lakukan. Di taman, mereka semua terkejut melihat pria bernama Ende mengalahkan monster itu dengan sangat mudah. Lin menanyakan pria itu kepada Toya, tapi Toya menjawab dengan dirinya bertemu di kota beberapa waktu yang lalu. Hanya itu saja, kata Toya. Yumina curiga dengan kelakuan Toya dan menggunakan mata mistiknya. Yumina berkata, "Kau pasti tahu sesuatu kan, Toya?" Toya yang mengetahui Yumina sudah mengaktifkan matanya hanya bisa berkata, "Monster yang kita lawan adalah monster jenis Frasa. Itu yang dikatakan profesor. Dan monster yang kita lawan adalah tingkat menengah. Jadi aku tidak tahu jika tingkat atas menyerang kita." Jessa berkata, "Monster Frasa sudah ada 5000 tahun yang lalu dan berperang melawan manusia. Profesor berhasil membuat senjata anti Frasa. Senjata ini seperti robot dan bisa dikendalikan oleh manusia. Tapi sayangnya monster Frasa tiba-tiba menghilang dan robot ini disimpan di hanggar bubble. Jadi menurut saran profesor, kita harus mencari petunjuk melalui reruntuhan." Kohaku memberitahukan bahwa mereka tiba di lokasi reruntuhan. Toya memasuki reruntuhan sendirian dan yang lainnya menunggu di luar. Toya melihat 6 pilar yang ada di dalam, lalu mengaktifkannya dengan sihir. Lingkaran yang berada di tengah pilar pun aktif dan membawa Toya ke tempat lain. Toya berharap dia dikirim ke hanggar agar bisa menggunakan robot. Toya tiba di lokasi dan melihat bangunan berbentuk kubus putih di depannya. Kemudian seorang wanita datang di hadapannya yang bernama Rosetta. Dia memberitahukan kepada Toya yaitu tempat ini adalah workshop bubble. Tampilan Rosetta persis seperti Francesca. Toya memberitahukan Rosetta mengenai Francesca. Rosetta berkata, "Jadi kau sudah berhasil di tingkat itu. Kalau begitu aku harus mengetesmu juga." Rosetta melontarkan pertanyaan yaitu apa warna palsu miliknya. Toya kaget mendengar pertanyaan itu dari Rosetta. Rosetta berkata, "Waktumu hanya 5 menit. Dirasa tidak ada jalan lain, Toya menggunakan sihir angin untuk mengangkat roknya dan sihir api untuk membakar roknya. Tapi semua itu gagal. Toya berkata, "Aku tidak boleh menyerah." Lalu Toya mengaktifkan sihir long sesnya yaitu penglihatan tembus pandang. Seketika Toya terjatuh dengan mengeluarkan darah di hidungnya. Toya tidak menyangka yang dia lihat adalah Mrs. V. Toya tidak habis pikir bagaimana profesor bisa membuat robot yang memiliki Mrs. V yang tampak seperti nyata. Dirasa waktu hampir habis, Toya menjawab dengan kata transparan. Rosetta menjawab, "Tuan benar, baiklah saatnya kita menuju bangunan kubus itu." Setelah baikan, Toya mengikuti Rosetta dari belakang dan masuk ke dalam bangunan itu. Rosetta menjelaskan di dalam bangunan ini, Toya bisa membuat item yang diproduksi secara massal. Toya mencobanya dengan mengeluarkan bahan mithril dan senjata Brunhild miliknya. Kemudian Rosetta meletakkan Brunhild di meja dan berkata, "Pindai."
Setelah selesai memindai, Rosetta mengeluarkan Brunhilde dan meletakkan bahan mithril di meja, lalu berkata, "Salin." Seketika senjata itu persis seperti Brunhilde. Toya bertanya mengenai frame gear atau robot anti frasa kepada Rosetta. Rosetta menjawab, "Frame gear memang dibuat di sini, tapi bahan intinya tidak ada, jadi satu-satunya cara harus mencari yang sudah dibuat." Toya menghela nafas karena impiannya menggunakan robot masih jauh. Shin memperlihatkan Toya dan yang lainnya sudah tiba di rumah. Sebelum itu, Toya menyuruh Rosetta dan Chesa agar tidak berbicara mengenai Babel. Ketika Toya masuk, Rebecca, Logan, dan Will berlutut di hadapan Toya. Rebecca berkata, "Maafkan ketidaktahuan kami, wahai Raja. Nyonya Cecil sudah memberitahukan kami semua." Toya kaget melihat mereka bertiga berlutut dan melihat ke arah Cecil yang tersenyum kecil. Faktanya mereka diberitahu bahwa Toya adalah suami Yumina di masa depan. Secara tidak langsung membuat Toya menjadi raja. Toya memberitahukan kepada mereka agar bersikap seperti biasa. Toya menanyakan kepada Rebecca tentang budak-budak tadi. Rebecca bingung bagaimana mereka akan mengurus budak-budak itu. Shin memperlihatkan Toya meminta ke rekan-rekannya untuk memikirkan sebuah tempat yang pernah mereka kunjungi. Lalu Toya pergi ke tempat itu dan membeli semua buku yang ada di toko buku. Setelah selesai, Elsie memberitahukan kepada Toya bahwa ada toko di distrik selatan. Toya menghampiri toko itu bersama Elsie dan Lindsay. Setelah melihat kondisi toko, Toya memutuskan untuk membelinya. Kemudian Toya menyuruh Windy dan Will meletakkan buku itu pada rak buku yang sudah dibuat oleh Toya menggunakan skill modeling. Windy bertanya kepada Toya, semisal buku itu diambil oleh orang atau dicuri oleh pengunjung. Toya menyuruh Will melakukan hal itu. Ketika Will melewati pintu toko, Will menerima skill paralyze. Jadi pencuri tidak akan bisa mengambil buku itu, kata Toya. Elsie bertanya, "Jadi toko ini mau diapakan?" Toya menjawab, "Aku mempunyai ide akan membuat kafe di mana orang-orang bisa makan dan membaca buku secara gratis dari berbagai tempat." Tujuan Toya agar gadis budak seperti Windy bisa bekerja di tokonya. Keesokan harinya, toko kafe Toya buka setiap hari, kecuali Rabu dan Minggu. Toko kafe milik Toya untuk saat ini masih berjalan lancar. Toya yang sudah selesai mengecek kerja pelayan yang ada di rumahnya menggunakan smartphone, lalu memanggil Will menuju ke teras. Toya mengingat perkataan Will saat berada di toko kafe mengenai kakek Will bisa menggunakan sihir gravitasi. Toya yang sudah mempelajari sihir itu lalu melakukan uji coba kepada pedang milik Will. Awalnya pedang milik Will sangat mudah dicabut ketika menancap di tanah, namun berikutnya Will tidak bisa mencabut pedang itu setelah diberi skill gravitasi dari Toya. Toya mulai menyadari bahwa skill gravitasi bisa mengubah massa berat tanpa mengubah bentuk benda yang dipegang. Seperti pedang, bentuknya sama tapi massa beratnya berbeda. Setelah selesai uji coba, Toya memberikan efek pedang Will menggunakan skill gravitasi yang membuat senjata Will lebih ringan. Toya juga membawa Will kepada wakil jenderal yaitu Neil untuk melatih Will. Will sangat berterima kasih kepada tuannya yaitu Toya. Dia akan menjadi lebih kuat untuk melindungi Windy. Di pagi hari yang cerah, Toya sangat senang karena tokonya sudah terkenal di daerah itu dan sebagian besar pelanggannya adalah wanita. Toya juga sudah menambahkan koleksi buku yang disarankan oleh Lindsay. Uang yang dihasilkan oleh toko kafe terbilang lumayan, hingga Toya bisa menggaji ke-7 budak itu, dan semua budak yang sebelumnya tinggal di rumah Toya kini sudah mulai mencari penginapan sendiri. Begitupun dengan Rebecca, Logan, Will, dan Windy. Dikarenakan semuanya lancar, Toya berencana pergi ke guild untuk mencoba skill barunya, yaitu gravity pada monster. Toya mengajak Yumina, dan kebetulan Yumina ingin meningkatkan status rankingnya agar bisa menjadi merah. Yumina berkata, "Ini waktu yang pas buat kita kencan." Toya tidak habis pikir berkencan saat melawan monster. Singkat cerita, mereka berdua tiba di guild. Ketika Toya dan Yumina akan mengambil misi, di depan mereka ada pria berbadan besar dan berkata, "Ini bukan tempat bermain seperti kencan." Lalu pria itu mencoba meraih Yumina, tapi Toya langsung menembak pria itu tanpa pikir panjang. Toya berkata di pikirannya, "Kemungkinan pria ini baru, aku belum pernah melihatnya. Kalau begitu aku harus menunjukkan kartu guild milikku."
Lalu Toya menunjukkan kartu kuil miliknya yang berwarna merah. Pria itu terkejut ketika melihat kartu milik Toya. Kemudian Toya menggunakan skill gravity kepada pria itu dan membawanya keluar guild. Semua petualang yang ada di guild tertawa keras karena mereka semua sudah tahu status Toya yaitu Dragon Slayer. Setelah kejadian kecil sudah dibereskan, Toya dan Yumina memilih misi untuk membunuh kepiting lalu menyerahkannya kepada resepsionis. Mereka tiba di daerah bekas Golem Mithril lalu mengecek lokasi peta yang ada pada kepiting. Dikarenakan tidak terlalu jauh, Toya menggendong Yumina. Yumina kaget ketika Toya menggendongnya. Lalu Toya mengaktifkan skill gravity kepada dirinya dan Yumina. Lalu dilanjutkan dengan skill Axel Boost yang membuat Toya berlari sangat cepat tanpa adanya halangan. Singkat cerita, mereka tiba di lokasi. Toya mengeluarkan broomhill miliknya dan Yumina mengeluarkan pistolnya. Mereka berdua menembaki kepiting itu. Tapi cangkang yang ada pada kepiting itu jauh lebih keras. Yumina mengubah tanah menjadi lumpur dan membuat kepiting itu kehilangan keseimbangan. Yumina menembak persendian pada setiap kaki monster itu. Kemudian Toya melompat dan mendarat di atas monster itu. Toya mengaktifkan skill gravity pada monster tersebut. Seketika monster itu terjatuh ke tanah dengan suara yang menyakitkan. Yumina berkata, "Apa yang sudah kau lakukan?" Toya menjawab, "Aku menggunakan skillku untuk mengubah massa pada monster itu menjadi lebih berat." Monster itu berusaha menyerang Toya dengan capitnya, tapi Toya menambah 1 ton lagi pada monster itu. Yumina berkata, "Lihat, monster itu sudah mati." Akhirnya misi mereka berhasil selesai. Toya dan Yumina kembali ke guild dengan hasil tangkapannya. Akhirnya kartu guild milik Yumina menjadi merah. Yumina sangat senang dan tersenyum. Toya berkata di pikirannya betapa mengemaskannya Yumina. Scene memperlihatkan Toya yang berada di kota Bern. Saat ini Toya sedang membeli buku yang berjudul Rosmek. Di toko buku, Toya bertemu dengan seorang gadis. Gadis itu sedang mencari buku Rosmek Vault terakhir. Toya menghampiri resepsionis dan mengambil pesanan yang telah Toya pesan sebelumnya. Wanita itu terkejut ketika Toya membeli semua buku, termasuk Vault terbaru dari Rosmek. Gadis itu langsung menghampiri Toya dan membawa Toya ke sudut ruangan dan berkata, "Berikan Vault terakhir Rosmek kepadaku, maka buku Order of the Rose akan aku tanda tangani." Toya bingung dan bertanya, "Kalau begitu kamu siapa?" Gadis itu memberitahukan bahwa dia adalah Real Refreshe, pengarang buku Order of the Rose. Toya kaget mendengar nama gadis itu. Sebelumnya Yumina telah memberitahukan identitas pengarang buku itu. Gadis itu terus menahan Toya. Dirasa tidak ada jalan lain, Toya membawa Yumina. Real terkejut dan bertanya-tanya siapa pria ini, kata Real. Toya menjawab, "Aku tunangan Yumina." Yumina hanya bisa tersenyum. Lalu mereka berdua pergi setelah membeli buku dan menyerahkan buku Rosmek pada Real yang telah Toya salin di workshop. Real berkata, "Sampai jumpa lagi Yumina, undang aku di pernikahanmu." Di pagi hari, Toya sedang menikmati tidurnya. Lalu Rosetta datang dan langsung mencium Toya. Seketika Toya terbangun dari tidurnya berkat ciuman dari Rosetta. Rosetta sangat senang dan meminta kepada Toya memberikan uang. Rosetta ingin membeli beberapa material. Toya yang masih terkejut lalu memberikannya uang. Kemudian ayah Leon yaitu Leon datang menghampiri Toya. Dia meminta Toya membuatkan senjata seperti anaknya, tapi Toya menyesuaikan dengan Leon yaitu sarung tangan. Toya membuat sarung tangan dengan bahan mithril dan memberikan program gravity. Sarung tangan kiri bisa menjadi perisai, sedangkan sarung tangan kanan kekuatannya 200 kali lipat dalam 1 detik. Lalu Toya menambahkan sihir api dan parales pada sarung tangan. Leon sangat senang dan membawa Toya ke tempat latihan. Di sana Toya bertemu dengan Elsie yang sedang istirahat. Kebetulan Toya mengingat pesanan yang dia pesan. Toya membawa Elsie ke penginapan Silver Moon dan menyuruhnya mandi. Di saat itu Toya menemui Sanak, seorang desain baju. Sanak sudah selesai mendesain baju yang diminta oleh Toya. Kemudian Toya menukar baju Elsie saat dia sedang mandi. Awalnya Elsie marah karena dia memakai baju yang tidak dia sukai. Tapi setelah mendengar kata dari Toya bahwa baju itu adalah hadiah dari Toya untuk LJ, maka dari itu LJ menjadi malu dan wajahnya mulai merah. Akhirnya selesai juga ya kan? Jika ada kritik saran silahkan tulis di komentar. Terima kasih sebelumnya dan sampai jumpa di next video. Bye bye.